Sobat Esen, salam pintar. Berjumpa lagi dengan Kak Rajab, tutor sosiologi @esen.id. Kali ini kita akan membahas soal-soal mengenai konflik sosial. Gimana, sudah siap? Sobat Esen, kita mulai soal yang pertama. Konflik yang dialami oleh beberapa negara mengenai batas teritorial, mereka membawa masalah tersebut ke Mahkamah Internasional untuk menyelesaikan masalahnya. Alasan memilih adjudikasi dalam proses penyelesaian konflik adalah A. Konflik dapat selesai jika pihak-pihak yang bertikai mempunyai kekuatan yang seimbang. B. Dapat menyelesaikan konflik dengan adil dan berkekuatan hukum. C. Salah satu pihak memiliki kekuatan yang lebih kuat. D. Pihak yang berkonflik menolak keputusan pihak ketiga. E. Pihak yang berkonflik sulit mengakui kesalahan masing-masing. Oke, jadi pada soal ini berhubungan dengan salah satu bentuk dalam menyelesaikan suatu masalah, yaitu adjudikasi. Nah, jadi yang dikatakan dengan adjudikasi ini adalah suatu bentuk penyelesaian suatu konflik dengan menggunakan jalur hukum atau istilah lain yaitu meja hijau ya. Jadi pada soal di sini telah disebutkan memilih adjudikasi. Nah, jadi salah satu bentuk akomodasi atau bentuk penyelesaian suatu konflik yaitu adjudikasi, di mana menggunakan pengadilan ya, melalui pengadilan atau istilah lain meja hijau. Nah, jadi apa sih tujuannya? Nah, tujuan menggunakan adjudikasi. Karena yang ditanya itu adalah tujuan atau alasan. Nah, kenapa kebanyakan pihak-pihak yang berkonflik itu menggunakan adjudikasi sebagai sarana untuk menyelesaikan konflik mereka? Kenapa? Karena yang namanya meja hijau atau pengadilan itu telah terikat oleh suatu hukum. Ya, terikat oleh hukum. Nah, yang berarti suatu keputusan itu tidak dapat diganggu gugat. Nah, alasan itu karena terikat oleh hukum. Nah, jadi setelah diputuskan, nah berarti pihak-pihak yang berkonflik tadi harus menerima dan juga keputusan tersebut yang pastinya adil ya. Siapa yang menang dan siapa yang kalah. Yang bersalah berarti yang kalah, yang tidak bersalah berarti yang menang. Nah, intinya sesuatu keputusan yang harus dipatuhi karena memiliki kekuatan hukum. Jadi langsung saja di sini kita lihat pada opsi jawabannya. Yang A, konflik dapat selesai jika pihak-pihak yang bertikai mempunyai kekuatan yang seimbang. Nah, kalau opsi yang A ini tidak disebut dengan adjudikasi, tetapi disebut dengan stalemate ya, yaitu bentuk penyelesaian konflik stalemate di mana pihak-pihak yang bertikai mereka memiliki kekuatan yang sama, kekuatan yang seimbang. Contohnya seperti konflik dalam Perang Dingin gitu ya. Nah, jadi opsi yang A ini salah karena bukan pengertian dari adjudikasi. Kemudian yang B, dapat menyelesaikan konflik dengan adil dan berkekuatan hukum. Nah, ini yang menjadi alasan yang kedua ya, digunakan adjudikasi karena dapat menyelesaikan suatu konflik dengan adil. Oke. Menyelesaikan konflik dengan adil.
Nah, selain dia berkekuatan oleh hukum. Jadi yang tepat di sini yang B ya. Sekarang kita kunci dulu, kita lihat opsi yang lain. Kenapa salah? Yang C, salah satu pihak memiliki kekuatan yang lebih kuat. Nah, ini menandakan adanya suatu dominasi. Nah, dengan adanya dominasi itu bisa juga adanya paksaan gitu ya terhadap kelompok yang lemah. Mereka harus mengikuti. Atau juga bisa dikatakan dengan koersif gitu ya. Koersif di mana ada salah satu pihak yang berkuasa yang lebih kuat ya. Yang berkuasa terhadap kelompok yang lebih lemah. Jadi dapat dikatakan koersif. Nah, jadi yang C ini juga salah karena ini lebih kepada dominasi atau adanya suatu koersif. Kemudian yang D, pihak yang berkonflik menolak keputusan pihak ketiga. Nah, kalau menolak keputusan pihak ketiga ya berarti sama saja suatu konflik tidak dapat diselesaikan. Makanya yang D kurang tepat. Kemudian yang E, pihak yang berkonflik sulit mengakui kesalahan masing-masing. Nah, kalau juga masih sulit mengakui kesalahan masing-masing, ya suatu konflik juga akan sulit diselesaikan. Oke, jadi jawaban yang tepat mengenai adjudikasi, apa alasannya, apa tujuannya? Karena dapat menyelesaikan konflik dengan adil dan berkekuatan hukum. Berarti jawaban yang tepat adalah yang B. Sobat Lesson, kita lanjut ke soal berikutnya. Suatu hal yang tidak dapat diprediksi ketika melakukan suatu pengeboran sumber daya alam mengalami hal-hal yang tidak diinginkan, seperti yang terjadi di Sidoarjo, Jawa Timur. Dalam melakukan pengeboran, muncul cairan lumpur yang berdampak pada tenggelamnya beberapa desa, sehingga warga menuntut ganti rugi lahan dan hilangnya mata pencaharian kepada perusahaan. Konflik yang terjadi antara warga dengan perusahaan disebabkan oleh A. Bencana alam yang memengaruhi psikologis. B. Ulah manusia yang tidak mampu menggunakan teknologi. C. Bencana alam yang memicu terjadinya konflik. D. Perbedaan kepentingan antara warga dengan pengusaha. C. Bencana alam dapat mempengaruhi perubahan kebudayaan. Oke, jadi pada soal ini dapat kita lihat sebuah kasus ya, suatu masalah yang pernah terjadi di Sidoarjo, Jawa Timur, yaitu mengenai lumpur lapindo. Nah, di mana dengan kejadian tersebut kita dapat melihat banyaknya atau hilangnya lahan warga, rumah warga, kehilangan harta benda, tenggelamnya beberapa desa dan lain-lain. Itu terjadi karena adanya suatu pengeboran ya, di mana terjadinya suatu konflik disebabkan adanya pengeboran, sesuatu hal yang dimana terjadinya suatu bencana, keluarnya lumpur sehingga terjadinya konflik antara perusahaan atau pengusaha dengan masyarakat setempat. Kenapa? Karena masyarakat di situ merasa tanahnya, rumahnya kehilangan sehingga mereka menuntut rugi gitu ya. Dengan menuntut rugi sehingga terjadilah suatu konflik. Apa sih penyebab konflik yang terjadi pada kasus tersebut? Yang pastinya yaitu karena adanya perbedaan kepentingan antara pengusaha atau perusahaan dengan masyarakat. Nah, di mana masyarakat menuntut ganti rugi atas kehilangan yang mereka miliki dan pemerintah dan pengusaha tidak mau misalkan untuk membayar kerugian mereka sehingga terjadi konflik. Jadi di sini jelas ya bahwa konflik dapat terjadi. Salah satu penyebab terjadi konflik di sini adalah karena adanya perbedaan kepentingan. Nah, kita lihat pada kasus ini pasti berbeda kepentingan pengusaha atau perusahaan dengan masyarakat setempat. Tidak ada jalan tengahnya sehingga terjadilah konflik yang disebabkan oleh perbedaan kepentingan.
Jadi sekarang langsung saja kita lihat pada opsi manakah yang termasuk ya di mana suatu konflik terjadi karena perbedaan kepentingan. Yang A, bencana alam mempengaruhi psikologis. Nah, kita ketahui ini juga menjadi suatu bencana ya. Nah, tetapi di sini tidak menjelaskan mengenai psikologis yang dialami oleh masyarakat setempat. Nah, walaupun di dalam realnya pasti psikologis mereka juga terganggu karena mereka banyak kehilangan. Tetapi pada soal ini tidak menjelaskan psikologis. Jadi yang A ini kurang tepat ya. Jadi salah. Kemudian yang B, ulah manusia yang tidak mampu menggunakan teknologi. Nah, jadi ini juga kurang tepat karena pada soal di sini tidak menjelaskan mengenai penggunaan teknologi. Oke, kemudian yang C, bencana alam yang memicu terjadinya konflik. Nah, kita ketahui ya di sini mengalami suatu konflik karena ada bencana yaitu keluarnya cairan lumpur ya. Nah, tetapi di sini kurang tepat ya karena tidak menjelaskan apa sih sebenarnya yang menjadi pemicu konflik di antara dua kelompok ini. Kemudian yang D, kita lihat yang lain ya, yang lebih tepat lagi, perbedaan kepentingan antara warga dengan pengusaha. Nah, ini yang lebih tepat ya untuk soal di atas, karena terjadinya konflik disebabkan oleh perbedaan kepentingan. Kemudian yang E, bencana alam dapat mempengaruhi perubahan kebudayaan. Nah, walaupun kita ketahui ada beberapa bencana alam yang justru ke depannya dapat merubah ya suatu keadaan yang lebih baik ya. Nah, tetapi di sini bukan menjadi fokus saya pada opsi yang E, tetapi lebih kepada yang D yaitu perbedaan kepentingan. Jadi, jawaban yang tepat mengenai soal di atas, suatu konflik yang terjadi antara warga dengan perusahaan disebabkan oleh yang D, perbedaan kepentingan antara warga dengan pengusaha. Sobat Dosen, kita lanjut ke soal berikutnya. Dalam menyelesaikan suatu konflik antar dua kelompok, mereka menyelesaikannya di pengadilan untuk menentukan siapa yang bersalah dan siapa yang tidak bersalah. Bentuk akomodasi dalam penyelesaian masalah tersebut adalah A. Kompromi, B. Mediasi, C. Arbitrasi, D. Adjudikasi, dan E. Koersi. Oke, jadi pada soal ini berkaitan dengan beberapa ya, ada akomodasi, yaitu bagaimana cara menyelesaikan suatu masalah atau konflik di dalam masyarakat. Nah, yang menjadi inti fokus di sini adalah ada suatu masalah mereka menyelesaikan di pengadilan. Nah, pengadilan tersebut, nah jadi salah satu juga penyelesaian suatu masalah kalau di dalam akomodasi itu disebut dengan apa. Oke, jadi kakak akan menjelaskan ya beberapa opsi di sini bentuk dari akomodasi. Nah, jadi mengenai akomodasi, kalau kita lihat pada opsi jawaban ya, itu semua termasuk ke dalam beberapa akomodasi. Yang pertama ada kompromi. Nah, yang kedua ada mediasi. Kemudian ada arbitrasi. Kemudian ada adjudikasi. Dan ada koersi. Oke, yang pertama, kompromi. Yang dikatakan dengan kompromi adalah suatu penyelesaian konflik dengan saling mengurangi tuntutan. Nah, jadi saling mengurangi tuntutan ya, saling berkompromi. Bagaimana caranya suatu masalah dapat terselesaikan. Nah, misalkan ini sering terjadi di pemerintahan ya. Misalkan partai A menginginkan sesuatu hal, partai B menginginkan hal yang lain. Begitu juga partai C. Nah, jadi di dalam suatu ruangan yang terdiri dari berbagai macam partai, mereka memiliki tujuan yang berbeda. Nah, tetapi bagaimana caranya agar
tujuan mereka yang berbeda-beda itu dapat disatukan, yaitu dengan cara kompromi, yang nantinya akan ada jalan tengah untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian yang kedua di sini ada mediasi, yang dikatakan mediasi cara penyelesaian konflik dengan menggunakan pihak ketiga. Jadi adanya pihak ketiga sebagai penengah. Nah, jadi menyelesaikan konflik dengan adanya pihak ketiga sebagai penengah. Jadi penengah tersebut yang memberi motivasi ya, atau dorongan ya, atau suatu wejangan atau suatu nasihat kepada orang yang sedang berkonflik. Nah, terlepas dari itu, yang nantinya orang yang berkonflik mau menerima atau tidak keputusan dari pihak ketiga tersebut. Kenapa? Karena pihak ketiga di situ hanya sebagai penasehat, hanya sebagai penengah saja. Nah, kemudian selanjutnya ada arbitrasi. Nah, arbitrasi ini lebih kuat ya dibandingkan mediasi. Nah, dia sama-sama menggunakan pihak ketiga juga. Jadi arbitrasi adanya pihak ketiga juga ya. Pihak ketiga sebagai pihak yang memutuskan, sebagai pihak yang memutuskan suatu masalah. Nah, jadi berbeda dengan mediasi sebagai penengah, tetapi arbitrasi pihak ketiga di sini sebagai pihak yang memutuskan suatu masalah. Jadi pihak yang berkonflik harus mematuhi keputusan pihak ketiga ya. Kemudian selanjutnya ada adjudikasi. Nah, adjudikasi ini suatu bentuk penyelesaian konflik yang dibawa ke pengadilan ya. Pengadilan. Atau istilah lain, meja hijau. Nah, jadi di adjudikasi atau di pengadilan itu sudah diputuskan suatu kelompok menang, suatu kelompok kalah misalkan ya, untuk menentukan suatu perkara. Dan juga itu sifatnya kuat ya, karena didasarkan oleh ikatan suatu hukum yang harus mereka patuhi. Kemudian koersi. Ya, koersi ya berarti suatu paksaan, di mana paksaan ini dapat dilakukan oleh kelompok yang dominan ya, atau kelompok yang menguasai, atau kelompok yang kuat menguasai kelompok yang lemah. Nah, ini beberapa bentuk akomodasi atau cara penyelesaian suatu masalah. Sekarang kita kembali ke soal. Langsung saja di sini dari soal kita dapat melihat menyelesaikan suatu masalah di pengadilan. Nah, tadi kakak udah menjelaskan ya, penyelesaian konflik di pengadilan. Nah, ini disebut dengan adjudikasi. Oke, langsung saja kita lihat pada opsi jawaban. Cara penyelesaian konflik di pengadilan disebut dengan adjudikasi. Berarti jawaban yang tepat adalah yang D. Oke, Sobat Esen, semoga dapat dipahami. Sobat Esen, demikianlah pembahasan soal-soal mengenai konflik sosial. Sampai jumpa di video berikutnya bersama Kak Rajab, tutor sosiologi @sen.id. Salam pintar.